Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Kaifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini dengan karunia-Nya kita bisa sampai di bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini identik sekali. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, yakni keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran sendiri tentu tidak lepas dari keutamaan ketika membacanya. Apabila kita membaca Al-Quran, tentu itu menjadi suatu ibadah. Apalagi kalau kita hafalkan, tentu keutamaan itu sudah bisa tergambarkan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengutamakan penghafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki keluarga di dunia dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa yang menjadi keluarganya Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, yakni ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah ahli keluarganya Allah. Ahlul Quran adalah ahlullah dan orang-orang khusus pilihannya Allah. Tentu saja itu adalah gambaran kembali terkait keutamaannya orang-orang menghafal Quran. Ahlul Quran sendiri tentu bukan hanya siapa saja yang menghafalkannya, akan tetapi ia yang mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terpancar di dalam akhlaknya, tingkah dan perilakunya serta tutur katanya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Kemudian menghafalkan Al-Quran sendiri adalah suatu ibadah yang berpotensi menjadikan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya umatku di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Tentu menghafal Al-Quran sangat dekat dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dia sehari-harinya menghafalkan Al-Quran, mengulang-ulang ayat. Bahkan ada yang menghafalkan tapi tidak hafal-hafal. Ya. Tetapi itulah menghafal Al-Quran. Ya, komitmennya tidak sampai akhir ayat, tetapi sampai akhir hayat. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila penghafal Al-Quran meninggal dalam keadaan hafalannya belum rampung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat ke alam kuburnya untuk mengajarkannya sampai ia menghadap ke Allah dalam keadaan hafalannya telah rampung. Tentu ini didapatkan oleh orang yang sungguh-sungguh niat untuk menghafalkan Al-Quran dengan ikhlas.
Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hasad itu tidak diperbolehkan kecuali kepada dua perkara. Yang pertama, kepada seseorang yang oleh Allah dikaruniai Al-Quran, diajarkan Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang siang dan malam. Sampai-sampai orang lain yang mendengarkannya itu berkata, kalau saja saya yang diberikan keutamaan seperti si fulan, maka saya akan melakukan apa yang dilakukannya, yaitu ingin bersama Al-Quran sepanjang siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai harta oleh Allah kemudian membelanjakannya di jalan yang benar. Sampai-sampai tetangganya berkata bahwasanya kalau saja saya punya harta seperti dia, maka saya akan mengamalkan apa yang ia amalkan. Tentu berarti itu menjadi gambaran kita bahwasanya dengan menghafalkan Al-Quran, kita bisa mengulang-ulang ayat membaca Al-Quran sepanjang waktu, sepanjang siang dan malam. Dan berpotensi menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang paling baik. Kemudian tidak hanya siapa saja yang menghafalkannya, orang tuanya, kemudian keluarga-keluarganya dan orang-orang sekitarnya juga akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan bagi siapa saja yang hafal Al-Quran. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya siapa saja yang menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkannya, maka di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota serta jubah yang cahayanya lebih bersinar daripada matahari. Sungguh berarti itu adalah keutamaan dan motivasi kita sebagai para penghafal Al-Quran untuk senantiasa menghafalkan, memurojaah, dan mengamalkan secara perlahan apa yang kita hafalkan, yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Sebagaimana yang dicontohkan para orang tua kita lebih dahulu, para guru-guru kita terdahulu, para sahabat Nabi dan Nabi sendiri memperbanyak membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Bahkan keutamaannya dalam membaca begitu banyak, apalagi sampai menghafalkannya, sampai bisa bersabar sehingga kita sampai di akhir hayat dalam keadaan menjaga Al-Quran. Kita berarti termasuk dalam ayat Allah, yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yaitu caranya Allah untuk menjaga Al-Quran adalah lewat para penghafal Al-Quran. Salah satu caranya Allah untuk menjaga Al-Quran yaitu lewat para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu bagian para ahli Al-Quran yang senantiasa menjaga dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, Al-Quran adalah bekal terbaik di hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Bahkan kalau saja kita tidak sempat dalam menghafalkan Al-Quran, kita perbanyak dalam membacanya. Kalau saja kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran bahkan, maka sesempatnya. Kalau bahkan tidak sempat sama sekali, maka minimal adalah mencintai para ahli Al-Quran, mencintai para orang-orang yang senantiasa berjuang bersama Al-Quran. Itu orang-orang yang mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan selalu membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.